Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I will explain the my works about integration of communication management tools and techniques in construction project management. Okay, I will explain in Indonesian only. Let us begin. Baik, di sini ada sebuah yang dimana ini adalah penelitian yang mengkaji berbagai alat dan teknik yang digunakan dalam manajemen komunikasi proyek konstruksi. Dan fokus utama ini adalah pada teknologi komunikasi, metode komunikasi, keterampilan komunikasi, sistem informasi manajemen proyek, laporan proyek, keterampilan interpersonal, dan tim, serta peran rapat dalam pengelolaan proyek. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Di sini pendahuluan eh, menjelaskan tentang manajemen komunikasi merupakan aspek vital dalam keberhasilan proyek konstruksi dalam era digital yang terus berkembang. Penggunaan alat dan teknik komunikasi yang efektif menjadi semakin penting untuk memastikan kelancaran aliran informasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dan perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara tim proyek berinteraksi dan berkolaborasi. Selain itu, di sini ada tinjauan pusaka, yang di mana tinjauan pusaka ini mendefinisikan manajemen komunikasi proyek sebagai proses yang diperlukan untuk memastikan perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, pengelolaan, pengendalian, pemantauan. Yang di mana diambil dari Project Management Institute tahun 2017. Di sini ada hasil dan pembahasan juga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat dan sistem yang digunakan mengirim, menerima, dan memproses informasi antara individu atau kelompok dalam konteks manajemen komunikasi. Lalu ada metode komunikasi. Metode komunikasi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu individu atau kelompok ke individu yang lain. Lalu yang ketiga ada keterampilan komunikasi. Dalam keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, serta mendengarkan dan memahami pesan dari orang lain. Lalu yang keempat ada sistem informasi manajemen proyek. Sistem informasi manajemen proyek adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi terkait proyek secara sistematis. Lalu ada pelaporan proyek. Pelaporan proyek adalah proses penyampaian informasi mengenai kemajuan, hasil, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksana proyek. Lalu di sini ada keterampilan interpersonal dan tim. Keterampilan interpersonal dan keterampilan bekerja dalam tim merupakan dua elemen kunci dalam manajemen komunikasi yang efektif dan merujuk pada kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan produktif. Lalu untuk rapat, yang terakhir ada rapat adalah salah satu alat penting dalam manajemen komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi, membuat keputusan, dan mengkoordinasi kegiatan antar anggota, tim, atau pemangku kepentingan. Nah, dalam proyek magang yang sedang dilaksanakan di proyek pembangunan PMI DKI Jakarta, itu
memiliki kekurangan dalam komunikasi, yaitu salah satu masalah yang sering dihadapi adalah perubahan gambar yang terus berubah. Perubahan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya revisi desain, permintaan dari owner, atau ketidakcocokan dengan kondisi di lapangan. Dampak dari perubahan gambar ini sangat signifikan terhadap manajemen proyek, terutama dalam hal penjadwalan dan alokasi sumber daya. Ketika gambar terus mengalami revisi, tim proyek seringkali harus menyesuaikan kembali rencana kerja dan anggaran yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Selain itu, perubahan yang tidak terkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak dapat menyebabkan kebingungan di antara tim, meningkatkan resiko kesalahan dalam pelaksana pekerjaan, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil proyek. Seperti contoh pada seperti pada contoh berikut. Berikut adalah laporan progres mingguan yang untuk aplikasi yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Di sini memiliki perbedaan. Pada contoh laporan progres mingguan ke-27, pada minggu ke-27, gedung A pada lantai 1 sebelum direvisi memiliki bobot persen yaitu 0,099 dan untuk progresnya itu 79,145%. Sedangkan ada contoh juga pada laporan mingguan ke-27 gedung A pada lantai 1 setelah revisi, yaitu bobotnya sebesar 0,093 dan progres yang terjadi pada lantai 1 yaitu jadi 74,186%. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa mengalami penurunan progres yang dimana disebabkan oleh komunikasi yang kurang antara konstruksi pelaksana kontraktor, maaf, kontraktor pelaksana dan pengawas konsultan. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kekurangan komunikasi dalam menyusun laporan progres mingguan yang terjadi pada kontraktor pelaksana dan pengawas sehingga dari progres mengalami penurunan progres. Dan masalah lain yang muncul adalah banyaknya pekerjaan batal tambah yang sering terjadi akibat perubahan dalam kebutuhan proyek atau permintaan dari owner. Keadaan ini menambah kompleksivitas dalam manajemen proyek karena tim proyek harus segera menyesuaikan urutan pekerjaan dan sumber daya yang digunakan. Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan harus ditunda, yang kemudian berdampak pada penundaan pekerjaan berikutnya. Penundaan ini tidak hanya menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi efisiensi pekerja. Dan kesimpulannya adalah manajemen komunikasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan proyek konstruksi. Penggunaan teknologi komunikasi yang tepat, metode komunikasi yang efektif, dan sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan aliran informasi yang lancar antar pemangku kepentingan. Keterampilan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan mendengarkan aktif dan memberi umpan balik yang konstruktif, terbukti dapat meningkatkan kualitas hubungan antar anggota tim dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pelaporan proyek yang transparan dan akurat, serta pelaksanaan rapat yang efektif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan manajemen komunikasi proyek. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterampilan interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Kombinasi antara teknologi komunikasi modern dan keterampilan manusia yang baik terbukti paling efektif dalam mengelola komunikasi proyek.
Oleh karena itu, organisasi perlu memfokuskan upaya pada pengembangan kedua aspek tersebut untuk mengoptimalkan manajemen komunikasi dan meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi yang tepat antara alat dan teknik manajemen komunikasi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan kompleks dalam proyek konstruksi. Oke, berikut adalah daftar pusakanya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.